berpulang bagi orang yang memiliki dua istri atau lebih. Yang qasam artinya membagi rata antara ketika pulang di malam hari bagi seorang laki-laki yang memiliki dua istri atau lebih. Jadi digilir dalam misalkan seminggu istri pertama, seminggu istri kedua, terus seperti harus yaitu menyamakan bermalam di setiap istri bagi seorang laki-laki yang memiliki dua istri atau lebih. Itu namanya al-qasam, artinya membagi jatah masing-masing untuk bermalam di malam hari. Ini qala musannifu rahimahullah al-qasam fi syar'i, al-qasam dalam syariat Islam cuman terdapat inda ta'addudi zaujat, ketika istri lebih dari satu, 2 istri, 3 istri, 4 istri. Di situ ada kewajiban namanya al-qasam. Artinya ketika bermalam si suami ini harus sama. Jangan istri pertama seminggu, istri kedua sehari, terus istri ketiga sebulan, istri keempat cuman 2 hari. Itu tidak diperbolehkan. Harus adil ketika bermalam di setiap istri. Khusus bagi orang yang punya 2 istri lebih. Adapun kalau 1 istri enggak ada qasam satu istri. Liman lakana wa yaqtasu bi zawjat wa huwa idza bata 'inda wahidatin minhunna lazimahu al-mabit 'inda baqihin. Al-qasam itu apabila ia bermalam di salah satu dari 2 istri atau lebih tadi, lazimahul mabit inda baqihin, maka kewajiban terhadapnya harus bermalam juga di istri yang lain dan harus dibagi rata. Itu namanya al-qasam. Kemudian hukum dasarnya, hukum dari qasam sendiri, al-aslu annal mabit inda zaujah la yajibu ala zauji ibtidaan. Yang pada dasarnya bahwa bermalam bersama istri hukumnya tidak wajib terhadap suami di awal pertama kali, tidak wajib. Wajib misalkan orang sudah nikah dengan seorang perempuan, kemudian dia tidak bermalam sampai sebulan, setahun, berdosa tidak? Kenapa Allah tidak mewajibkan? Karena seseorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan itu memang sesuatu yang dibutuhkan oleh syahwatnya, sehingga syariat ini tidak perlu mewajibkan. Sesuatu kayak makan syariat nggak perlu mewajibkan makan, karena memang makan sesuatu yang dibutuhkan oleh syahwat nafsu manusia. Minum nggak diwajibkan, kecuali bagi orang yang sudah ruh mau meninggal, kalau tidak makan itu wajib makan untuk menjaga dari kematian. Jadi hukum mabit artinya bermalam ke istri, hukum dasarnya tidak wajib terhadap ke seorang suami. Tetapi idza bata 'inda wahidatin wajibal mabit 'indal baqi. Beda halnya kalau ia sudah punya 2 istri, sudah bermalam di 1 istri, ini lain cerita, maka wajib di istri yang lain. Ini wajib bukan karena wajib berlaku adil antara istri. Kalau misalkan dia punya 2 istri, dari pertama dua-duanya dia nggak pulang, dia nikah kedua orang istri, kemudian dia nggak pulang kedua-dua sekaligus dari awal, nggak bermalam sama sekali di 2 istri sekaligus. Itu hukumnya bagaimana? Ya boleh saya, boleh. Tapi kalau dia udah pulang ke salah satu, wajib juga bermalam di istri yang lain supaya berlaku adil. Kalau dua-dua dia tinggalkan, boleh. Yang nggak boleh bermalam di 1 istri, kemudian istri yang 1 lagi dibiarkan. Tidak dibolehkan ya kecuali atas seizin istri yang 1 lagi tadi. Ya sudah, Mas pulang aja ke istri yang pertama misalkan, saya nggak usah, kapan-kapan aja silahkan. Kalau dibolehkan, dia sudah ridha, sudah mengizinkan seperti dibolehkan, sah-sah saja. Tapi apabila si istri tidak ridha,
kita juga dia tidak mengizinkan, dia minta jatahnya bermalam kita di rumah dia sama dengan istri yang satu lagi. Di sini wajib berlaku adil. Kalau sudah kita bermalam di istri yang pertama misalkan seminggu, maka wajib bermalam di istri yang kedua juga seminggu. Itu namanya al-qasam. La ilaha illallah. Jadi kalau misalkan kita bermalam di salah satu istri yang wajib bermalam di istri yang lain, harus sama. Sehingga dalam Al-Quran Allah sebutkan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau jika kalian khawatir untuk tidak berlaku adil, salah satu hal yang wajib diperlakukan secara adil itulah bermalam. Itu harus adil. Istri pertama 3 hari, istri kedua juga 3 malam. Tapi jika kalian takut, kata Allah, khawatir untuk tidak berlaku adil dengan cara seperti tadi, istri pertama sebulan, istri kedua 2 hari, hukumnya fawahidah, sudah nikah satu saja. Kalau khawatir seperti itu cukup nikah satu saja, jangan lebih. Marhaban. Nafkah termasuk nafkah yang tidak disyaratkan harus adil, perasaan, karena perasaan nggak bisa ngatur gitu. Jangan cinta ke istri yang A berbeda dengan cinta ke istri yang B, itu tidak bisa diatur, boleh untuk terjadi perbedaan, karena itu hal yang nggak mungkin dipaksa. Termasuk ya, walaupun bermalam yang paling penting. Iya. Adapun berhubungan, itu lain lagi. Berhubungan tidak disyaratkan harus adil, karena nggak sanggup kalau kita berhubungan semua, nggak kuat, kasihan laki-laki. Jadi hal yang diwajibkan adil, yang pertama nafkah. Jangan ke istri pertama 100 juta, istri kedua sebulan cuma 2 juta. Enggak. Harus sama dari segi nafkah, karena ini hal-hal yang mampu kita lakukan. Yang pertama nafkah, mampu kita lakukan, harus berlaku adil. Termasuk juga ini masalah qasam. Masalah qasam artinya bermalam. Adapun masalah perasaan, apakah harus adil? Tidak harus adil dalam perasaan, karena perasaan ini sesuatu yang bukan kita yang buat. Ada kadang-kadang kita cinta melebihi dari yang orang lain. Ada satu lagi yang juga yang tidak diwajibkan untuk berlaku adil tentang berhubungan. Misalkan sini berhubungan, apakah wajib satu lagi berhubungan? Tidak. Adapun bermalam wajib. Bermalam wajib. Kalau nafkah ini enggak, maksudnya nafkah ke istri. Kalau nafkah ke anak lain lagi nanti. Jadi nafkah ya, diantar anak ke nafkah ke anak lain lagi. Nafkah misalkan si istri pertama punya anak 2 ataupun 5 anak, istri kedua anaknya cuma 1. Dilebihkan ke istri pertama bukan. Kalau dari segi nafkah istri sama saja. Ini misalkan 100.000 per hari, itu 100.000 per hari. Cuman yang kenapa lebih yang ini? Karena anaknya lebih banyak. Kalau anak 5 misalkan 200.000, yang ini cuman 50.000. Adapun nafkah buat istri harus sama. Itu dilebihkan itu tadi bukan karena istrinya. Kalau istri sama, jatah istri 100, ini juga 100. Cuman di sini anaknya lebih banyak, otomatis dikasih lebih banyak, bukan buat istri, buat anak. Adapun istri, sesama istri wajib berlaku adil dalam hal nafkah, dan yang kedua dalam hal bermalam. La ilaha illallah. Dengan kata Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jika khawatir untuk tidak bisa berlaku adil, baik dari segi nafkah atau dari segi bermalam ini, fawahidah, maka nikahi satu saja. Atau
au ma malakat aymanukum, atau perempuan yang jadi milik kalian. Kalau dulu budak, cukupkan dengan budak saja, jangan nikah lebih dari satu kalau kita tidak mampu berlaku adil. Artinya ai idza khiftum alla ta'dilu fil qasmi wal infaqi inda ta'addudiz zawjat faqtasiru ala zawjatin wahidah. Apabila kalian khawatir untuk tidak adil pada bermalam dan pada infak nafkah, wa'inda ketika banyak istri, dua atau lebih, faqtasiru ala zawjatin wahidah, maka cukupkan dia ke satu istri, cukup satu istri saja, jangan lebihkan. Ini fadallatil ayat ini menunjukkan bahwa wajib berlaku adil pada bermalam antara istri-istri yang ia punya. Itu yang pertama. Sehingga di sebagian hadis diriwayatkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, man kanat lahum ra'atani famalat ay fa fi riwayatin falam ya'dil bainahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il, wa fi riwayatin wa haqqu shaqqaihi saqit. Seseorang yang punya dua istri kemudian ia melebihkan salah satu, artinya tidak adil, lebih dalam hal nafkah ataupun melebihkan salah satu dalam hal bermalam, jadi nanti dia datang di hari kiamat sedangkan shiqquhu ma wa ahadu shaqqi saqit. Syaqqihi, syaq ini nih, syaqqihi bagian kanannya, sebelah kanan jatuh. Ya la ilaha illallah. Begitu juga malahan rawat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah meriwayatkan bahwa beliau berkata, kana Rasulullah yaqsim fayadil. Kata beliau, Rasulullah orangnya mengqasam dan beliau adil. Rasulullah pada dasarnya yang hukum dasarnya tidak diwajibkan oleh Allah. Khususiyat Rasulullah, salah satu khususiyat Rasulullah, beliau memiliki istri lebih dari satu, dan Allah tidak mewajibkan untuk adil dalam hal qasam. Kata Allah, turji man tasha wa tu'wi ilaika man tasha. Silahkan kalian bermalam kepadamu siapapun yang kau kehendaki. Artinya ke Rasulullah Allah tidak mewajibkan untuk melakukan qasam tadi, untuk bermalam sama satu dengan istri yang lain. Tapi walaupun demikian, kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah walau tidak diwajibkan tapi beliau melakukan. Beliau walaupun Allah tidak mewajibkan itu tapi beliau melakukan. Beliau menggilir semua istrinya. Kalau di sini semalam, istri kedua ntar semalam, istri ketiga semalam, istri keempat satu malam, istri kelima semalam. Kata Sayyidatina Aisyah, kana Rasulullah, senantiasalah Rasulullah yaqsim, beliau membagi malamnya. Tidak satu istri sampai seminggu, istri kedua semalam doang. Enggak. Beliau menyamakan, jadi memberikan waktu bermalam sama rata antara semua istrinya. Fayaqulu, kemudian beliau berkata, Rasulullah walaupun sudah beliau yang pertama tidak diwajibkan itu untuk membagi rata, dan tapi beliau melakukan. Kata Sayyidatina Aisyah, beliau adil Masya Allah terhadap semua istrinya. Tapi walaupun demikian, kata Sayyidatina Aisyah, fayaqulu, Rasul masih memohon ke Allah, masih berdoa kepada Allah, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah qasamku yang aku mampu, kata Rasul. Artinya berpulang di setiap malam, menggilir bermalam di setiap istrinya sama. Inilah yang saya mampu, kata Rasul. Fala talumni, maka jangan engkau hinaku, ya Allah, jangan engkau hina diriku, jangan engkau cela diriku pada hal yang tidak aku miliki, yang engkau miliki dan tidak aku miliki, yaitu pada hal yang tidak aku mampu untuk aku samakan, seperti perasaan cinta di semua istri, itu kita enggak mampu harus menyamakan semua, karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah mencampakkan dalam hati kita untuk lebih cinta ke istri A,
sedangkan ke isteri B tidak terlalu cinta. Karena perasaan cinta ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Kalau kita cinta ya cinta, kalau enggak ya sudah. Makanya kata Rasul, fala talumni ya Allah, jangan engkau cela diriku pada hal yang engkau miliki dan tidak aku miliki, yaitu contoh perasaan tadi. Perasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kita enggak sanggup menyamakan pada perasaan semua. Rasulullah memohon untuk tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni al-qalb, yaitu hati, artinya perasaan. Sehingga di sebagian ayat Allah katakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, dan kalian ini pasti tidak akan mampu untuk melakukan adil antara perempuan. Ini kata ulama, tidak mampu adil di sini yaitu pada perasaan, termasuk pada berhubungan, itu tidak. Adapun contoh nafkah wajib adil, ataupun qasam juga wajib adil, karena itu sesuatu yang mampu kita lakukan. Juga bermalam. La ilaha illallah. Kemudian malahan Sayyidatuna Aisyah juga meriwayatkan anna Saudah bin Zum'ah wahabat yawmaha li Aisyah. Sayyidatuna Saudah ini istri Nabi yang pertama setelah Sayyidatuna Khadijah. Beliau ini jauh dari Rasulullah umurnya. Sayyidatuna Saudah, Rasul menikahinya setelah meninggal Sayyidatuna Aisyah. Dan umurnya juga lebih jauh dari Rasulullah, lebih tua Sayyidatuna Saudah. Dan suatu ketika setelah meninggal Sayyidatuna Khadijah, baru kemudian beliau menikahi Sayyidatuna Saudah bin Zam'ah. Ini istri beliau yang kedua setelah meninggal Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian di akhir hayat Sayyidatuna Saudah, beliau menghibahkan jatahnya Rasulullah berpulang ke beliau hibahkan ke Aisyah. Maka Rasulullah menggilir setiap istri satu malam. Giliran malam beliau menghibahkan, ngasih izin ke Rasulullah, jatah saya kasihkan ke Aisyah radhiyallahu anha. Karena Sayyidatuna Saudah ini tahu bahwa Rasulullah sangat cinta ke Aisyah radhiyallahu anha. Cinta ke Aisyah, sehingga beliau mengambil inisiatif, jatah saya beliau menghibahkan ke Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, anna Saudah bintu Zam'ah wahabat yawmaha li Aisyah, bahwa Saudah bintu Zam'ah menghibahkan hari beliau untuk Aisyah. Beliau menghibahkan jatah beliau untuk Aisyah. Wa kana Nabi, sehingga Rasulullah menggilirkan bermalam di istrinya untuk Aisyah di harinya Aisyah dan di hari Saudah. Jadi Sayyidatuna Aisyah dapat dua malam. Jatah beliau sehat semalam dan juga jatah Saudah bin Zam'ah semalam. La ilaha illallah. Kemudian pembahasan yang kedua, man tastahiqul qasam. Siapa saja yang berhak untuk kita gilir. Siapa saja yang berhak, kita wajib meratakan untuk adil dalam hal bermalam tadi. Yaqtasu bil qasmi az-zawjat. Jadi hak dari qasam tadi, seseorang suami wajib menggilir harus sama, itu hak cuma istri. Misalkan ada seseorang laki-laki punya satu istri dan punya satu misalkan budak perempuan, wajib dia gilir ke budak? Tidak, dia cukup istrinya saja. Istri apabila punya dua istri atau lebih wajib digilir sama, harus bermalamnya harus sama. Entar cara membuat giliran tergantung, bisa jadi misalkan istri kita kejauhan, jadi sebulan atau 2 bulan, terserah. Atau sehari, kalau yang dekat sehari. Artinya harus adil antara istri pertama dengan istri yang kedua. Malahan disebutkan itu istri berhak untuk kita gilir, kita kasih jatah malamnya, kita bermalamnya, walau kanat ihdahunna maridah, walaupun salah satu dari istri itu sedang sakit. Walaupun sedang sakit, kita kasih bagian.
kita pulang juga. Ataupun haid, walaupun dia sedang haid, walaupun dia sedang berhalangan, giliran malam jatahnya kita pulang juga. Karena tujuan di sini bermalam untuk membuat dia nyaman. Bukan jangan dianggap bermalam ini bertujuan untuk berhubungan, tidak. Jadi bermalam, diwajibkan bermalam ke rumah setiap istri itu digilir harus sama, karena untuk membuat nyaman seorang istri. La ilaha illallah. Au haidan au nufasa, walaupun si perempuan itu istrinya tadi nifas, walaupun sedang nifas kita juga pulang, kita gilir sama juga. Malahan disebutkan walau kana majbuban, walaupun laki-laki itu jab itu artinya seorang laki-laki yang sudah enggak ada kelamin lagi, sudah putus, sudah kayak misalkan kalau zaman sekarang transgender, dirubah laki-laki ngubah jadi perempuan. Itu perempuan Ustaz? Enggak, tetap laki-laki. Walau cuma dia namanya laki-laki majbub. Laki-laki majbub artinya laki-laki yang kelaminnya sudah dipotong, sudah sama kayak perempuan. Enggak ada lagi. Atau ada kemungkinan bisa jadi dari lahir dia seperti itu, atau na'udzubillah min dzalik, orang yang sekarang melakukan seperti itu berubah jadi perempuan. Enggak berubah jadi perempuan, tetap laki-laki. Hukumnya, jamaahnya semua berlaku hukum laki-laki. Namanya laki-laki majbub. Artinya apa? Walaupun kita suami ini misalkan majbub, enggak punya kelamin sama sekali, tetap harus ngegilir antara 2 atau 3 istri yang kita miliki. Maka karena tujuannya tadi bukan cuma berhubungan, tujuan untuk membuat nyaman, membuat tenang, sakinah ke semua istri yang kita miliki. Malahan walau kanat muhrimah, walaupun perempuan itu sedang ihram. Yang namanya ihram enggak mungkin berhubungan. Walaupun sedang ihram tetap harus. Au majnunah, walaupun misalkan istri itu istri yang gila, misalkan dia punya 2 istri, satu sehat, satu gila, juga harus digilir ke yang gila itu. La ilaha illallah. Lianna, ini alasannya kenapa harus digilir semua tadi, walaupun sakit, walaupun sedang halangan, walaupun sedang nifas, walaupun itu laki-laki itu jab, enggak kosong dari kelamin, ataupun perempuan itu sedang ihram, ataupun sampai kalau walaupun istrinya itu gila. Li'annal maqsudu minhu al-unus, karena tujuan dari bermalam ini menyamakan untuk kita adil, berlaku adil ketika bermalam. Tujuannya itu adalah al-unus. Al-unus ini artinya untuk membuat kenyamanan. La, bukan tujuannya berhubungan. Nggak harus berhubungan. Tujuannya supaya istrinya nyaman ditemani oleh suami yang dia punya. Nah, dia punya suami nemanin pas tidur waktu malam. Nah, itu tujuannya. Yang perlu diperhatikan. Bisyarti, ya tapi syarat perempuan yang wajib kita gilir ini bisyarti alla takuna nasyizah. Syarat perempuan tadi yang berhak untuk digilir cuman perempuan yang tidak nusyuz. Nusyuz di sini artinya dia tidak taat terhadap suami, misalkan keluar rumah tanpa izin. Nah, seperti itu, keluar rumah tanpa izin, atau setiap kali suaminya pulang mukanya masam mulu, berontak, mukanya enggak bagus. Nah, ini nusyuz. Nusyuz, perempuan nusyuz tidak wajib untuk dikasih, tidak wajib untuk digilir. Lewat aja giliran dia. Nah, wajib kalau nusyuz. Sehingga amma idza kanat zauja, adapun kalau perempuannya itu istrinya itu nusyuz, artinya tidak taat kepada suami. Suaminya enggak ngebolehin keluar kalau tanpa izin, dia justru keluar aja tanpa izin. Fala tastahiqul qasam, maka ia itu tidak berhak untuk tidak berhak untuk dikasam. Suaminya boleh lewat, giliran jatah dia lewat aja sudah. Nah, lewat ke istri yang lain, dia enggak boleh. Karena si istri ini nusyuz. Li isqatiha haqqaha bi nusyuziha. Alasannya karena si perempuan ini telah menggugurkan haknya dengan sebab nusyuz. Nah, karena perempuan yang nusyuz ke suaminya
Yang pertama, sampai nafkah tidak wajib. Perempuan yang nusyuz ke suaminya tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Termasuk ini qasam ini. Apabila seorang yang nusyuz tidak berhak untuk mendapatkan jatah bermalam dari suaminya. Makna nusyuz ay bi khurujiha an ta'ati zawjiha. Artinya makna nusyuz artinya dengan sebab ia keluar dari taat kepada suaminya, enggak mau taat ke suami. Contoh, ka'an kharajat min maskanihi bi ghairi idnih. Seperti contohnya dia keluar dari rumah tempat dia tinggal bersama suaminya tanpa izin. Tanpa izin dari suaminya keluar. Atau contoh lain, lam taftah lahul bab yadkhul. Ngekunci pintu dari dalam, enggak dibuka pintu, giliran suaminya pengen masuk rumah. Itu juga. Au lam tumakkinhu min nafsiha, ataupun ia tidak memberikan kebebasan kepada suaminya terhadap untuk dirinya. Ditahan, enggak mau. Giliran suaminya minta, enggak mau dia. Oh, ini juga bagian dari nusyuz. Bila udhrin, tapi tanpa udhur. Kalau udhur lain, misalkan lagi sakit atau lagi berhalangan, ketika suami minta dia lagi berhalangan, ya boleh saja ia untuk menolak. Tapi kalau tanpa uzur, tanpa alasan yang diperbolehkan dia untuk menolak dan kemudian menolak, ini disebutkan nusyuz. Jadi contoh nusyuz tadi artinya keluar, dia itu tidak mau taat ke suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin, ataupun ketika suami pengen masuk rumah dilarang, dikunci pintu dari dalam, ataupun termasuk dia itu tidak memberikan kebebasan kepada suaminya terhadap dia. Ketika suaminya pengen sesuatu, misalkan pengen menunaikan syahwatnya kepada dia, dia nggak mau, lari. Kecuali karena uzur tadi kita sebutkan, misalkan perempuan itu lagi berhalangan, lagi haid ataupun nifas ataupun sakit, yang dia tidak mampu untuk memberikan kepada suaminya keinginan suaminya, yang tidak mampu ya tunaikan keinginan suaminya, itu silakan, boleh, tidak disebutkan nusyuz, tidak dianggap nusyuz. La ilaha illallah. Inilah beberapa contoh. Jadi kesimpulannya, perempuan yang berhak untuk digilir cuman istri. Yang kedua, syaratnya perempuan itu tidak nusyuz, tidak nusyuz. Adapun perempuan yang nusyuz, dia itu tidak berhak mendapatkan nafkah dan juga tidak berhak mendapatkan giliran suaminya untuk pulang. Artinya giliran dia, suami boleh lewat langsung ke istri yang lain. Inilah makna al-qasam. Qasam artinya menyamakan, seseorang suami menyamakan ataupun berlaku adil kepada seluruh istri yang ia miliki, yang 2 atau 3, dalam hal berpulang di waktu malam. Itu harus bermalam, harus sama, walaupun dari segi misalkan berhubungan ke istri pertama dia berhubungan, ke istri kedua tidak wajib, boleh. Adapun bermalam itu harus, misalkan ke istri pertama ia pulang bermalam, maka ke istri yang kedua juga harus disamakan. Itu namanya al-qasam. InsyaAllah ke depan kita lanjutkan tentang kaifiyatul qasam, bagaimana cara menggilir untuk pulang untuk bermalam ke setiap istri yang beliau yang miliki. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa iftah 'alaina futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.